Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muklis Adi Saputra. NIM 2018 012 034. Temperatur atau suhu adalah ukuran tingkat atau derajat panas pada benda. Suhu menunjukkan tingkat banyaknya energi kalor yang ada dalam benda. Kulit manusia mampu merasakan apakah suatu benda panas atau dingin. Namun rasa panas atau dingin tersebut relatif terhadap temperatur kulit itu sendiri dan tidak dapat diteramati secara kuantitatif. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja fisik merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembannya. Lingkungan kerja fisik yang kondusif dan memberikan rasa aman dan memungkinkan para karyawan untuk dapat bekerja lebih optimal. Jika seorang pegawai menyenangi lingkungan kerja di mana dia bekerja, maka karyawan tersebut akan betah berada di tempat bekerjanya untuk melakukan segala aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif dan prestasi kerja karyawan tersebut juga akan meningkat. Faktor-faktor lingkungan fisik mencakup suhu, udara, kebisingan, dan penerangan di tempat kerja. Faktor-faktor fisik inilah yang sangat mempengaruhi kinerja dari karyawan yang berada di tempat kerja tersebut. Salah satu faktor yang akan dibahas kali ini adalah masalah suhu atau temperatur lingkungan kerja. Peningkatan suhu dapat menghasilkan kenaikan prestasi kerja, namun di sisi lain dapat pula menurunkan prestasi kerja. Kenaikan suhu pada batas tertentu dapat menimbulkan semangat yang akan merangsang prestasi kerja, tetapi telah melewati ambang batas tertentu, kenaikan suhu ini sudah mulai mengganggu suhu tubuh yang dapat mengakibatkan terganggunya prestasi kerja. Kondisi manusia di mana suhu tubuhnya terlalu tinggi dan terlalu rendah. Kondisi tubuh saat posisi panas 37 derajat, suhu tubuh normal. 38 derajat, berkeringat, sangat tidak nyaman, sedikit lapar. 39 derajat, berkeringat, kulit merah dan basah, nafas dan jantung berdenyut kencang, kelelahan, perangsang, kambuhnya epilepsi. 40 derajat, pingsan, dehidrasi, lemah, sakit kepala, muntah, pening, dan berkeringat. 41 derajat, keadaan gawat, pingsan, pening, bingung, sakit kepala, halusinasi, napas sesak, mengantuk, mata kabur, jantung berdebar. 42 derajat, pusat kulit memerah dan basah, mata gelap, muntah, dan terjadi gangguan hebat. Tekanan darah menjadi tinggi atau rendah dan detak jantung cepat. 43 umumnya meninggal, kerusakan otak, gangguan dan goncangan hebat terus-menerus, fungsi pernapasan kolaps. 44 derajat, hampir dipastikan meninggal, namun ada beberapa pasien yang mampu bertahan hingga di atas 46 derajat. Keadaan tubuh saat kondisi dingin 30 derajat, suhu tubuh normal. 36 derajat, menggigil ringan hingga sedang. 35 derajat, hipotermia, suhu kurang dari 35 derajat, menggigil keras, kulit menjadi biru atau keabuan, jantung menjadi berdegup. 34 derajat, menggigil yang sangat keras, jari kuku kebiruan dan bingung, terjadi perubahan perilaku. Pengendalian temperatur. Tujuan utama dari suatu sistem pengendalian adalah untuk mendapatkan unjuk kerja yang optimal pada suatu sistem yang dirancang. Suhu di tempat kerja dapat dipengaruhi dari mesin dan faktor lingkungan di tempat kerja. Selama tubuh beraktivitas, maka tubuh secara otomatis akan memelihara dan menyeimbangkan antara panas lingkungan yang diterima dengan panas dari dalam tubuh melalui kehilangan panas dalam tubuh. Tekanan panas pada lingkungan kerja. Menurut Summakmur 2014, terdapat 3 sumber panas pada lingkungan kerja, yaitu iklim kerja setempat. Keadaan udara di tempat kerja ditentukan oleh faktor-faktor keadaan antara lain suhu udara, penerangan, kecepatan gerakan udara, dan sebagainya. Proses produksi dan mesin. Mesin mengeluarkan panas secara nyata sehingga lingkungan kerja menjadi panas. Kerja otot. Tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan memerlukan energi yang diperlukan dalam proses oksidasi untuk menghasilkan energi berupa panas. Menurut Haryanto 2010, terdapat 2 cara pengendalian
tekanan panas di tempat kerja, yaitu sebagai berikut. Pengendalian teknik merupakan usaha yang paling efektif untuk mengurangi bencana lingkungan panas yang berlebihan dengan cara mengurangi produksi panas metabolik dalam tubuh. Otomatisasi dan mekanisasi beban tugas akan meminimalisasi kebutuhan kerja fisik para tenaga kerja, mengurangi penyebaran panas radiasi dari permukaan benda-benda yang panas dengan cara memberikan isolasi atau penyekat dan perisai, mengurangi bertambahnya panas konveksi kipas angin untuk meningkatkan kecepatan gerak udara di ruang kerja yang panas, mengurangi kelembapan AC, peralatan penarik kelembapan, dan upaya lain untuk mengeliminasi uap panas sehingga dapat mengurangi kelembapan di lingkungan kerja. Pengendalian administratif, periode aklimatisasi yang cukup sebelum melaksanakan beban kerja yang penuh. Untuk mempersingkat pajanan dibutuhkan jadwal istirahat yang pendek tetapi sering dan rotasi tenaga kerja yang memadai. Ruangan dengan penyejuk udara atau AC perlu disediakan untuk memberikan efek pendinginan pada para tenaga kerja waktu istirahat. Penyediaan air dan minum yang cukup. Tekanan panas dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan manusia, antara lain seperti heat exhaust, heat cramp, heat crash, fainting, transient heat fatigue, dan yang paling buruk dapat menyebabkan kematian, yaitu heat stroke. Pekerja yang sedang hamil dan terpapar panas apabila suhu inti tubuhnya mencapai lebih dari 39 derajat Celcius dapat menyebabkan kecacatan pada bayinya. Selain itu, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius dapat mengakibatkan kemandulan baik bagi pria maupun wanita. Iklim kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kerja yang dilakukan oleh pekerja. Pengaturan iklim kerja sangat penting dilakukan agar tercipta kondisi tempat kerja yang nyaman dan sesuai, sehingga pekerja dapat bekerja dengan optimal serta tidak mengalami gangguan kesehatan dan menerima risiko kecelakaan kerja.